Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Oke, hari ini episode selanjutnya Best Products of the Year, yaitu 2021. Produk-produk favorit aku apa aja. Sebelumnya aku akan ngasih tahu kalau this is not a sponsored video. Ini memang gak ada yang bayar aku sama sekali di video ini, karena kalau best product itu bener-bener honest review Fathia Bias selama 2021 gitu kan ya. Terus seperti biasa juga di aku gak cocok, belum tentu di kalian gak cocok, atau kebalikan di aku cocok, belum tentu di kalian juga cocok. Dan mohon maaf karena muka saya cuma satu, jadi aku tidak bisa berkesempatan untuk mencoba semua produk yang ada di Indonesia terutama ya. Apalagi kan kalau kalian ngikutin di 2021 itu super duper skincare tuh mendunia, kayak bener-bener wah, semua orang bikin skincare. Karena muka saya cuma satu, jadi aku bener-bener mencoba semaksimal yang aku bisa. Dan sekarang ini aku sudah mengkurasi dan memilih yang menurut aku akan sangat-sangat worth it buat kalian bisa coba juga. Oke, langsung aja. Di sini aku akan membagi ada dua, ada best cleanser and best mask. Aku juga kalau cleanser itu ada dari micellar water, cleansing oil, ada cleansing foam. Kalau maskernya juga aku udah ngebagi-bagi kayak mud mask, ada gel mask, sama ada sheet masknya juga. Langsung yuk kita ke cleanseran dulu ya. Aku itu adalah orang yang selalu banget melakukan double cleansing karena aku tuh pakai sunscreen juga, dan aku juga make upan juga hampir setiap hari. Jadi aku ngerasa butuh 2 kali pencucian atau kayak pembersihan wajah. Salah satunya adalah aku pakai cleansing oil atau pakai cleansing balm dulu untuk first cleansingnya, dan yang kedua itu adalah aku pakai facial wash untuk membersihkan semua kotoran-kotorannya lagi kayak gitu. Bedanya apa? Nanti kalian bisa aku bahas kapan-kapan lah ya, bedanya cleansing oil, cleansing balm, dan kenapa harus double cleansing dan lain sebagainya. Kalau kalian penasaran dan pengen belajar bersama Bia, kalian bisa komen di bawah, nanti kita akan bahas kapan-kapan. Ini ada, wah, sengit banget nih asli. Kalau aku personally di tahun 2021, kalau disuruh milih antara cleansing oil dan cleansing balm, aku pribadi lagi selalu pakai cleansing oil. Karena kenapa? Karena mungkin kepraktisannya nggak harus dicoek, abis itu dipakai digini-giniin gitu ya, jadi langsung dan lebih bisa dibawa kemana-mana juga, nggak bulky, nggak gede gitu, nggak berat, nggak besar gitu bawanya. Dan ya udah jadi kayak oil aja gitu. Yang pertama yang aku suka banget, dan ini sebenarnya dari tahun 2020, tapi aku kayaknya belum pernah masukin di best products of the year, yaitu adalah dari Lux Crime Cleansing Oil. Ini udah beberapa botol yang aku repurchase, aku suka banget parah. Ini merek lokal, cleansing oil lokal yang menurut aku paling sesuai dengan kriteria aku gitu loh. Karena aku tuh butuh oil yang bisa ngangkat semua makeup aku dalam sekali, langsung langsung sekali tuh langsung luntur gitu kan. Ini menurut aku jawabannya, dan ini merek lokal gitu kan. Aku kasih lihat dia teksturnya. Sebenarnya kalau tekstur ya oil nggak sih? Gimana ya? Bingung nggak aku jelasin. Tekstur tuh oil. Dan pas dipakai, yang aku sukanya, yang kalau dipakai dia tuh masih ada rasa oilnya, tapi ketika kalian cuci dia langsung hilang. Kebayang nggak sih? Jadi pas kalian gini, terus kalian harus kasih air kan biar ada emulsinya gitu kan. Jadi kayak ada mirip-mirip susu bening gitu kan. Nah, itu pas kayak gini tuh masih ada rasa oilnya, tapi ketika kalian cuci muka udah dibersihin banget, itu nggak ada rasa lagi oil yang nyisa di muka, bener-bener langsung bersih sih. Ini menurut aku worth it banget buat lokal cleansing oil. Selalu aku pakai, bener-bener cuma dia doang. Jadi aku suka banget. Terus yang selanjutnya cleansing oil itu sebenarnya dari Shu Uemura. Itu kayaknya cleansing oil terbaik sedunia sih. Dan aku secocok itu banget. Itu aku suka banget parah. Dia again kurang lebih sama juga sama si Lux Crime ini. Dia super duper agak thick, tapi pas udah bersih tuh dia bersih banget. Dan tapi bukan bersih yang kering gitu loh, bersih yang bersih tapi nggak keset gitu. Aku suka banget parah. Dia juga punya berbagai macam ukuran kan, jadi biasanya aku bawa kemana-mana juga. Sama satu lagi yang belum lama aku coba, yaitu dari merek Sulwhasoo. Ini Gentle Cleansing Oil. Ini awalnya aku cuma dikasih yang kecil gini kan, dan aku ngerasa ini kenapa oke banget. Aku coba butuh dia kayak 2 pump, tapi udah ngelunturin semua makeup aku. Suka banget. Teksturnya juga kurang lebih tiga-tiganya itu sama yang oil, tapi pas dikasih emulsi dia langsung kayak agak putih susu gitu, langsung bersih. Pas dibersih kayak hilang semuanya. Tapi note aja buat kalian, kalau kayak kalian pakai eyeliner waterproof atau kayak pakai maskara waterproof, dia bukan tipe yang akan langsung hilang begitu aja. Dan aku pribadi akan selalu pakai pembersih yang ada minyaknya buat ngebersihin bagian-bagian mata yang waterproof atau kayak bibir yang waterproof kayak gitu. 3 cleansing oil itu 2021
cinta. Dan seperti yang tadi aku bilang, aku tuh bener-bener di tahun 2021 tuh hampir jarang banget make cleansing balm, dan aku ngerasa tidak adil aja gitu kalau misalnya aku nyebutin cleansing balm favorit aku padahal itu adalah yang jarang aku pakai. Meskipun menurut aku juga lumayan banyak produk-produk cleansing balm yang ada di pasaran di tahun 2021. Jadi untuk tahun ini pertama kalinya Fathia Beauty tidak menyebutkan cleansing balm. Mohon maaf ya. Dan jadi buat dari kalian kalau ada yang mau ngerekomendasiin cleansing balm yang aku harus coba, kalian bisa komen di bawah. Thank you. Oke, kita lanjut ke micellar water ya. Di sini micellar water, wow, ini asli ya. Bener-bener cuma satu yang aku pakai di tahun 2021 yang paling sering aku pakai. Itu adalah dari L'Oreal Revitalift Purifying Micellar Water yang oil free. Ini udah botol ketiga yang aku habisin dan aku cuma pakai dia doang. Asli aku suka banget. Ini biasanya aku pakai ketika aku lagi mager banget cuci muka dan aku kayak misalnya lagi nggak banyak makeup gitu ya, atau misalnya lagi bener-bener nggak pakai makeup gitu. Yaudah aku pertamanya pakai ini dulu sebelum aku cuci muka. Dia menurut aku cukup banget buat ngangkat kotoran dan kayak debu-debu yang ada di muka gitu, atau kayak lipstick yang masih ada di bibir tuh bersih banget pakai ini. Suka banget. Harga juga menurut aku masih worth it banget sama harganya. Isinya juga lumayan banyak, 400 ml. Cinta mati, ini adekku juga pakai. Pokoknya kalau adekku pakai cocok berarti cocok, karena aku sama adekku itu lumayan bertolak belakang gitu kulitnya. Aku kulitnya kombinasi oily, kalau adekku tuh lebih ke kering. Jadi aku suka sekali. Dan yang aku suka juga dari dia, ketika aku ngebersihin itu, aku ngerasa kulit aku bersih tapi nggak keset, tapi aku ngerasa minyak aku juga keangkat karena dia tuh ada oil free technology. Ya betul, oil free teknologinya gitu. Keren deh pokoknya. Selanjutnya adalah facial wash atau cuci muka. Dan ini cuma ada 2 di tahun 2021 yang selalu aku pakai. Karena kenapa? Aku tuh bener-bener lagi, yang aku bilang itu ya, karena aku terlalu banyak banget skincare yang datang. Pertama aku agak bingung aku mau nyobain yang mana. Kedua aku tuh benar-benar memilih banget produk apa yang aku cobain. Dan yang selanjutnya aku tuh juga masih menggunakan produk-produk yang di tahun-tahun sebelumnya udah aku masukin ke best product gitu. Jadi ini ada 2 tambahan lah, bisa dibilang 2 tambahan facial wash yang aku suka di tahun 2021. Yang pertama adalah ini dari Skin Angel Madagascar Centella Tone Brightening Cleansing Gel Foam. Aku udah pernah ngebahas ini secara lengkap banget ya. Kalau nggak salah satu rangkaiannya mereka yang Tone Brightening series gitu. Ntar aku kasih lihat di sini. Aku yang dari semua produknya itu yang paling aku suka adalah facial washnya, jujur. Karena kenapa? Dia tuh seperti tekstur dan rasa yang aku pengen dari facial wash. Teksturnya gel. Tuh, dia teksturnya gel dan menurut aku juga nggak perlu butuh banyak, udah lumayan berbusa, tapi in a very good way karena pas udah dicuci dia nggak ada rasa kesetnya, bersih, kerasa bersih tapi tetap ada apa ya, nggak kering gitu. Aku suka banget. Tuh, kayak gitu teksturnya kayak gini. Suka banget karena sesuai namanya dia tone brightening-nya, jadi dia ada kayak kandungan untuk mencerahkan kulitnya juga. Meskipun menurut aku pribadi kalau facial wash itu brightening efeknya tuh nggak akan terlihat signifikan gitu loh, kebayang nggak sih? Jadi untuk brightening-nya aku nggak berasa banget, cuman aku suka banget sama kerasa nyaman di mukanya gitu. Sama satu lagi yaitu adalah dari True If. Ini True If Low pH Facial Cleanser. Aku jujur maaf banget pas aku dikirimin ini aku kayak oke, nyobain ya, oke kita coba. Pas pertama coba aku suka banget. Dia tuh kandungannya seperti namanya, dia kan low pH ya. Jadi dia itu aman banget buat semua jenis kulit, bahkan sensitif dan acne prone skin pun bisa. Terus yang aku suka juga dia tuh nggak ada fragrance-nya, nggak ada wanginya. Jadi aman banget buat kulit sensitif. Teksturnya sama juga dia tuh. Dia sebenarnya gel lebih cair sebenarnya daripada tadi si Skin Angel. Suka banget pas dia dipakai tuh nyaman gitu ya. Busanya tuh bukan yang terlalu tebel banget juga, tapi cukup banget buat ngangkat kotoran dan debu-debu yang ada di muka. Terus setelahnya aku berasa bersih banget. Dan bersihnya itu masih bukan yang again bukan keset sama sekali. Dan ya udah 2 itu bener-bener 2 tahun 2021 yang aku pakai mulu. Hahaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke Best Mask of 2021. Di sini aku membagi menjadi beberapa kategori gitu ya. Ada yang kayak clay and matte mask, terus juga ada yang gel mask, terus ada juga sheet mask gitu. Dan yang terakhir nih kayak apa sih sebutannya, kayak blackhead remover gitu. Oke, ini matte mask dulu ya, matte mask atau clay mask. Pokoknya ini produk-produk yang aku pakai ini
paling banyak adalah yang wash off mask, jadi masker yang dicuci. Waktu aku sempat ngebahas detail tentang masker, kalian bisa langsung lihat aja videonya aku di sini. Aku lebih ngebahas ke jenis-jenis masker, terus apa manfaatnya, kandungannya dan lain sebagainya. Kalian bisa nonton aja. Menurut aku itu bermanfaat banget belajar bersama Bianya. Kalau kalian nanya aku tuh selalu mencari masker untuk mendetoks wajah aku, untuk mengangkat kotoran dan apa ya sebutannya? Istilahnya mengangkat kotoran di pori-pori, terus terutama di bagian kayak T-zone aku yang berminyak dan kadang suka berkomedo tuh aku butuh yang menyedot gitu kan ya. Tapi aku juga nggak begitu suka yang super duper bikin kering kayak gitu. Belakangan ini aku lagi nggak begitu suka tuh yang kayak gitu di 2021. Jadi aku suka yang pertama adalah ini dari Azarin Purifying Deep Cleansing Clay Mask. Ini clay mask nyaman banget di muka aku ya, aku bisa bilang kayak gini isinya. Dan aku ngerasa dia cukup banget ngangkat minyak, terutama aku ngerasain banget ngangkat minyak dan ngangkat kotoran di wajah aku. Tuh, dia teksturnya kayak gini tuh, namanya juga clay mask ya, jadi seperti tuh kayak gitu clay mask. Nanti kalau udah agak kering dia agak ngering sedikit warnanya, tapi bukan yang sampai ketarik banget. Dicucinya juga gampang. Nah aku tuh tipenya sekarang di tahun 2021 tuh males banget nyuci masker kalau kayak lama banget bersihnya. Terus yang kedua yang aku suka itu adalah dari Bo. Ini aku keracunan sama temenku. Ini Bo Mud Mask Daily Facial Mask with Dead Sea Mud. Ada lumpur Dead Sea ya, kalau kalian tahu di Jordan tuh ada Dead Sea, Witch Hazel, Canadian Willow Bark, Allantoin, Green Tea, and Charcoal. Ini dia punya dua tipe, aku beli dua-duanya tuh lagi diskon. Dan ini yang paling aku suka karena again tadi aku bilang buat ngedetox wajah. Detoxify, Clear, Purify, Cleanse, Pimples, Black and White Heads, Breakouts, Pores, Problem Skin, Blemishes, dan lain sebagainya. Ini bisa aku bilang, ini aku kasih lihat tuh tekstur ya, dupe-nya dari Glam Glow yang 10 minute, aduh namanya apa ya, Glam Glow yang warnanya putih tuh, yang aku tuh suka banget bertahun-tahun lamanya, tapi kan mahal banget, 1 jar gitu 1 juta mahal banget. Ini kalau nggak salah cuma 100 ribuan gitu, jadi kayak mantap nih, kayak gini tuh, mirip kan? Jadi kalau udah kering juga berubah warnanya gitu, tuh mirip kan? Kayak gitu. Dia ada partikel-partikel butirannya juga, tapi menurut aku dia butirannya masih aman banget, bukan yang nyakitin gitu. BTW tadi si Azarin juga ada kayak butiran-butirannya. Kalau nggak salah dia butiran apa ya? Ntar aku kasih tahu di sini. Untuk pas lagi dibersihin nanti dia juga sekalian ngangkat kotoran dan kayak sel kulit mati juga gitu. Tapi masih aman banget menurut aku. Aku suka banget ini dua yang super duper kayak produk masker yang agak kering, tapi bukan yang kering-kering banget. Tapi aku kerasa banget ngangkat minyaknya. Nih dua produk ini nih. Terus produk selanjutnya ini juga untuk detox juga, kayak buat ngangkat kotoran dan lain sebagainya, tapi lebih nyaman dibanding yang tadi. Yang pertama itu menurut aku bener-bener buat kalian yang kulitnya berminyak. Cobain antara dua itu deh. Kalau yang ini menurut aku bisa buat semua jenis kulit, yaitu dari White Lab. Ini White Lab Mugwort Pore Clarifying Mask. Kalau kalian tahu di tahun kemarin aku suka banget parah sama XY. Itu kayak sampai sekarang pun masih ada dan terjogrok itu di kamar aku, karena aku masih suka banget sama dia. Rasa nyamannya sama banget, ngebersihinnya juga menurut aku masih sama banget gitu kan. Dan dia merek lokal gitu. Kandungannya ada mugwort, niacinamide, green tea leaf, dan sikanya juga. Jadi istilahnya dia untuk pore clarifying, untuk membersihin pori-pori juga, tapi dia bisa skin soothing, menenangkan, brightening, mencerahkan, gently exfoliating, benar, dan pore minimizing. Kalau pore minimizing sih menurut aku agak nggak signifikan kelihatannya ya, tapi itu klaim dari mereka. Seperti ini isinya. Perbedaannya menurut aku dari yang aku suka si XY. Kalau XY itu dia lebih gampang dipakai karena dia teksturnya tuh nggak terlalu jelly. Kalau ini tuh dia terlalu agak jelly nih, kalian bisa lihat ya tuh. Tuh. Lebih jelly gitu, lebih padat. Tapi bukan yang padat banget sampai kayak clay mask atau mud mask tadi. Gitu. Agak lucu memang teksturnya. Kayak puding kalau aku bisa bilang. Tapi aku suka banget karena dia nyaman. Tuh. Enak sih, jadi pengen maskeran tuh kan, kayak gitu. Wanginya aku suka banget sih, jadi juga relaxing juga nih. Cinta-cinta. Oke, itu kan tadi menurut aku buat kulit kalian dari semua jenis kulit ya. Kalau sekarang itu lebih fokus ke kulit kalian yang kering, dan aku pribadi pun yang aku bilang belakangan ini juga lagi lebih cenderung ke kering sih kulit aku ya. Jadi aku pakai dia. White Lab juga nih, mohon maaf ini not a sponsored video, tapi emang dia menurut aku favorit juga. Hard Leaf Skin Purifying Gel Mask. Seperti namanya, dia gel mask, jadi teksturnya itu lebih gel. Nih, bener-bener tuh, itu gel.
kayak gini. Wanginya menurut aku aduh enak deh, wangi-wanginya maskernya White Lab enak-enak banget asli, menenangkan banget. Dia kandungannya Heart Leaf, niacinamide juga ada, mugwortnya ada juga, sama ada Hyalucomplex 10. Nah Hyalucomplex ini buat melembabkannya gitu ya kalau nggak salah. Jadi dia soothe irritated skin. Ini aku setuju banget. Buat kalian yang ngerasa kulitnya lagi iritasi tapi pengen maskeran, pengen menenangkan kulit malah, kalian cobain yang ini, enak banget. Skin replenishing and hydrating tadi juga untuk melembabkannya juga, dan improve healthier skin. Aku juga setuju. Nah jadi biasanya kadang-kadang aku tuh suka make 2 kali masker gitu. Misalnya aku pakai dia nih buat super duper ngedetox banget, tapi kan dia cenderung lebih kering ya. Kalau yang matte mask atau clay mask tuh pas dibersihin tuh dia kering gitu kan. Aku pakai lagi nih antara ini si White Lip tadi ini atau yang ini. Ini adalah Teddy Clubs Flor de Calendula. Jadi ini lebih ke gel mask banget. Kalau yang tadi kan dia masih ada butiran-butiran produk apa ya sebutannya, kayak si mugwortnya gitu kan. Tuh masih ada juga. Nah kalau ini tuh bener-bener bening. Jadi aku pakai untuk menenangkan kulit aku banget. Kalau misalnya abis kayak pakai mud mask atau clay mask, atau ngerasa kulit aku lagi apa ya, kayak dehidrasi dan lagi nggak enak gitu. Bayang nggak sih? Aku pakai dia tuh punya 2 tipe gitu loh, kayak ada yang rosa, ada yang calendula. Aku paling suka calendula karena seperti yang kalian tahu, calendula favorit aku untuk menenangkan kulit juga, ada mencerahkannya juga. Menenangkan kulitnya tuh aku rasa banget sih, di teksturnya kayak gitu. Tuh, dia lebih cair asli, dia lebih cair banget dibanding si White Lab yang ini. Tuh, kasih lihat sini ya, tuh. Dan dia tuh didiemin sekitar 15 menit lah ya. Terus kalian bersihin, itu langsung kulitnya aku rasain ya, itu langsung kulitnya lembut banget. Dan yang tadinya kayak merah-merah itu kayak lebih tenang. Itu sih, itu yang aku rasain kalau kalian pakai si White Lab ataupun pakai si Teddy Clubs. Kalau nggak salah nggak begitu banyak nih yang ngomongin Teddy Clubs. Menurut aku dia produk lokal yang bagus tau. Cobain deh. Oke, dan selanjutnya sebelum ke sheet mask, aku ada satu produk yaitu untuk mengangkat blackhead atau komedo ya, dari Azarin. Namanya Azarin Blackhead Remover Mask Unclog Pores Active Botanical Blend. Aku dulu tuh suka banget pakai si Brailee kan, tapi menurut aku Brailee itu dia kandungan alkoholnya lumayan tinggi. Nah ini dia tidak ada alkoholnya dan ini produk lokal, jadi aku kayak lebih prefer ke dia nggak sih gitu. Aku suka banget dia, lumayan banget asli, lumayan banget buat ngangkat komedo. Tapi kalian harus ingat kalau kalian mau pakai kayak blackhead remover kayak gini, jangan sering-sering. Bener-bener aku tuh pakai cuma ketika lagi butuh banget dan ngerasa kayak ini komedo kenapa kayak udah super keluar-keluar yang gitu. Jadi aku tuh pakai ini kayak 1 atau 2 minggu sekali, bener-bener sejarang itu. Tapi pas aku pakai tuh jadi puas banget. Dan setelah aku pakai ini, aku juga pakai es batu biar dia tuh pori-porinya lumayan shrinking atau kalau lumayan mengecil lagi kayak gitu. Suka banget. Dia dapat kertasnya juga, cuman menurut aku kertasnya cepet habis. Itu punya aku aja kayaknya udah tinggal berapa, nggak nyampe 10 lagi deh kayaknya. Begitu. Oke. Nah sekarang adalah sheet mask. Ini produk favorit aku terakhir di tahun 2021. Dan jangan kaget karena sheet masknya pun juga aku banyak nyobain, tapi cuma 3 ini yang bener-bener masuk ke dalam relung hati aku ya. Yang pertama itu adalah kolaborasi dari Beauty Boss dan Kak Henny Harun. Jadi mereka punya 2 tipe gitu ya, The Lift Job sama ada The Rescue. Aku cocok banget parah sama The Rescue-nya. Itu bener-bener kalau The Rescue sesuai namanya untuk menyelamatkan permasalahan kulit. Itu di aku bener-bener menenangkan kulit banget. Yang tadi kayak iritasi tuh kayak jerawat yang agak meradang gitu, dia super soothing dan menenangkan banget. Kandungannya aku harus tahu di sini kan aku lupa banget. Produknya aja nggak ada di sini karena udah lumayan habis dan sisanya ada di apartemen lagi direnov, jadi aku udah gak tahu di mana. Sama satu lagi tuh The Lift Job. Kalau yang itu tuh lebih untuk ya seperti namanya, untuk anti aging, untuk melembabkan, untuk wrinkle, kalau nggak salah kayak gitu-gitu sih. Cuman favorit aku adalah The Rescue-nya, suka banget parah. Terus selanjutnya adalah dari ini adalah Common Labs yang Glutamine E Real Ampule Mask. Jadi waktu itu aku sempat ngebahas ini secara lengkap banget, serangkaian produknya Common Labs. Kalian bisa nonton di sini. Favorit aku salah satunya adalah si sheet masknya ini karena dia ada 2 step guys. Jadi yang pertama itu adalah yang atas ini nih, step 1. Itu bentuknya kayak pad gitu, kayak kapas. Itu kalian pakai untuk ngeksfoliasi kulit kalian. Terus yang bawahnya adalah sheet masknya, dan ini sheet mask tipis banget. Jadi pas kalian pakai tuh kayak nggak berasa pakai apa, kayak
lebih ringan banget dibanding kalau kalian pakai masker-masker yang lain. Udah gitu serumnya banyak banget. Itu biasanya aku pakai serumnya buat leher, buat tangan, dengkul gitu kan, semuanya aku pakein karena lembab banget. Aku suka dia tuh super duper menenangkan kulit sih, kalau aku bisa bilang ya. Kalau aku ngerasa again, pokoknya sheet mask yang lagi aku pakai itu yang lebih fokus untuk menenangkan muka aku. Dia aku suka banget. Sama yang terakhir, again ini juga aku apa ya? Nggak punya ekspektasi tinggi sama produk ini, tapi aku ternyata suka banget dari Jaquel. Ini Jaquel Primer Lipo Mask Anthemis Nobilis Flower Extract for Acne Care. Dan enak banget, sama-sama menenangkan kulitnya, enak banget. Dia kolaborasi sama Minnie Mouse. Suka banget dia kandungannya Nobilis Extract, ada Ginkgo biloba Leaf Extract, ada niacinamide-nya, ada glycosylterasol, Pore and Acne Treatment. Suka banget. Dia juga menurut aku apa namanya? Maskernya bukan masker yang kertas, jadi maskernya yang agak jelly, enak gitu. Dipakai di muka juga gampang banget, lembab. Aduh suka deh, aku suka. Udah bingung gue kalau ngejelasinnya, pokoknya semua yang ada di best product ya udah pasti yang aku suka dah udah. Dan ya udah sekian segitu aja best cleanser and best mask of 2021. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, itu yang paling penting. Dan seperti biasa, tolong jangan marah kalau misalnya kalian ngerasa kok produk ini nggak di-review, kok produk ini nggak di-review. Karena muka saya cuma satu, badan saya cuma satu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa udah nyobain ini belum, kalian sebenarnya tanya di bawah aja, nanti aku akan bales secara personal aja di chat, oke? Thank you so much for watching my video. Don't forget to like and comment and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody to like me and subscribe me. Don't forget to always watching my video and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.